Terima kasih ya sudah bersedia hadir. Kita akan bincang-bincang nih Bu Wita tentang sentra balok yang sudah Bu Wita dalami selama 5 tahun ya mengajar di sentra balok. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan diskusikan dengan Bu Wita. Pertanyaan pertama Bu Wita, yang kita tahu adalah balok itu jenis permainan terstruktur. Jadi di mana anak dapat merepresentasikan semua imajinasinya yang dalam bentuk abstrak ya, terus menjadi wujud konkret melalui pembangunan baloknya itu sendiri. Nah, ini kan bukan hal mudah ya buat anak ya, mewujudkan apa yang ada di kepalanya dia. Misalnya dia menggambarkan tentang rumah, dia menggambarkan tentang masjid, dia menggambarkan tentang taman gitu, sesuai dengan tema yang kita alirkan. Lalu anak diharapkan oleh guru dapat menuangkan tema-tema yang ada dalam imajinasinya dalam bentuk konkret, yaitu melalui pembangunan di balok ini sendiri. Lalu bagaimana Bu Wita menstimulus anak-anak itu agar dapat menuangkan semua imajinasi tersebut dalam bentuk bangunan baloknya itu sendiri? Kalau berdasarkan pengalaman saya dalam mengajar sentra balok, bagaimana mewujudkan kemampuan anak untuk kemudian lahir dalam bentuk bangunan. Yang pertama, menguatkan dalam bentuk pijakan, Bu. Jadi seperti memberikan contoh-contoh konkret sehingga anak mempunyai gambaran secara langsung. Bisa dalam berupa foto atau memiliki contoh maket rumah, maupun kita ajak field trip tergantung dengan tema yang sedang kita bahas. Seperti misalnya kemarin tema tentang sekolah. Jadi kita mengajak anak-anak keliling-keliling sekolah untuk mengenal bangunan sekolah gitu. Setelah itu ketika sudah ditunjukkan pada anak, kita gali dengan berdiskusi supaya anak-anak paham dengan detail apa yang mereka lihat dan apa yang menurut mereka penting untuk dilihat dari bangunan itu. Satu hal lagi, ada juga kegiatan pijakan pembangunan yang dilakukan di pijakan awal. Ini juga jadi contoh bagi anak-anak bagaimana membuat bangunan dan menggunakan balok yang nantinya bisa mereka praktekkan. Ya, karena kan tidak mudah ya merepresentasikan dalam bentuk gambar saja tidak mudah, apalagi dalam bentuk balok. Nah, baloknya ini sudah ada bentuknya, tetapi bentuknya berbeda-beda walaupun agak mirip, dan warnanya nggak ada warnanya nih Bu Wita. Warnanya kan memang warna balok gitu. Biasanya kendala apa yang anak hadapi ketika ingin menuangkan imajinasi mereka itu? Kalau di awal memang kesulitan bagi anak-anak karena mereka baru melihat balok, jadi mereka ingin menuangkan semua, bahkan menggunakan balok itu untuk main peran. Tapi ya itu kembali lagi kita ajak mereka untuk menggunakan balok sesuai fungsinya, bahwa balok ini untuk bermain pembangunan. Teman-teman bisa buat bangunan seperti yang tadi saya contohkan di misalnya pijakan pembangunannya. Oke. Jadi dalam menuangkan bentuk abstrak menuju konkret itu memang perlu pijakan yang kuat ya, perlu pijakan yang kuat, terus bentuk konkret supaya anak dapat merealisasikan dalam bentuk nyata pembangunan itu sendiri. Dan ini sih Bu, ada contoh pembeda, misalnya kayak ketika kita menggunakan masjid, apa sih bedanya masjid dengan rumah? Coba kita lihat berapa jumlah jendelanya, ukuran pintunya besar atau kecil, sehingga anak bisa lebih jelas memahami perbedaannya dan bisa menuangkannya. Oke, perbandingan, jadi bisa main skala juga di sana ya, kalau ukuran besar dan kecil ya, tinggi dan rendah. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya di Bu Wita. Ini yang sering ditanyakan oleh peserta-peserta pelatihan dan teman-teman yang ingin belajar dengan kita dibantu di sini. Dia bilang balok itu kan banyak membangun ini Bu Siska banyak membangun untuk logika berpikir ya, konsep-konsep bentuk geometri gitu. Dan korelasinya dengan matematik gitu. Dengan matematik itu kan banyak yang bilang begitu dekatnya ya. Memang kan diakui atau tidak memang iya faktanya ya, bahwa bentuk geometri, logika berpikir ya, konsep-konsep dasarnya. Nah, bagaimana Bu Wita mengaplikasikan konsep dasar matematik di dalam bermain balok? Di awal pembelajaran, jadi sebenarnya ketika mengajarkan balok gak teman-teman langsung ke bangunan, tapi pengenalan pada bentuk dulu gitu, karena anak-anak terutama usia TK yang memang masih butuh mengklasifikasi.
Jadi yang pertama dikenalkan ya pengenalan bentuk-bentuk bangun datarnya dulu. Misalnya mengenal bentuk lingkaran, persegi, persegi panjang, baik itu ciri-cirinya, seperti sudutnya, perbedaan panjang pendeknya. Karena kan ada sulit membedakan antara persegi dengan persegi panjang gitu. Kemudian juga mengenal ukuran, baik ukuran menggunakan meteran seperti penggaris atau meteran, bisa juga dengan pengukuran ukuran besar, kecil, panjang, pendek, tebal, tipis, tinggi, rendah. Karena itu yang nantinya akan memudahkan anak-anak dalam proses klasifikasi. Jadi penguatannya di klasifikasinya dulu di awal. Kemudian baru setelah itu mengenal urutan angka berdasarkan hitungan balok yang telah anak-anak gunakan. Lalu juga pengenalan angka ini juga saya kenalkan ketika memberitahu atau memberikan informasi bahwa waktu bermain balok sudah berakhir. Konsep waktu tuh ya. Juga ya. Tapi berhitung juga, misalnya kayak di anak PG, saya akan menghitung 1 sampai 10 ya, Bu Ita akan hitung 1 sampai 10. Untuk anak TKA, Bu Ita akan hitung 1 sampai 20. Untuk TKB di semester 1 akhir atau semester 2 saya akan hitung mundur 10 sampai 1 karena itu deret angka yang perlu mereka pahami untuk nantinya berlanjut ke konsep penjumlahan dan pengurangan gitu. Ada juga pengenalan tentang persamaan bentuk, mana aja nih bentuk persegi panjang karena kan ukuran baloknya beda-beda semua. Juga persamaan dalam balok yang ukurannya lebih panjang, butuh berapa banyak balok yang ukurannya kecil. Jadi perbandingan. Tapi mungkin karena ini TK ya, jadi kalau ngomong perbandingan sepertinya agak jadi bilangnya ya ini kira-kira yang sama mana nih baloknya, atau supaya bisa makan baloknya butuh berapa banyak. Jadi memang yang dipertanyakan oleh teman-teman di luar sana tentang kolerasi dari bermain balok, main pembangunan ini dengan konsep-konsep dasar matematika itu memang benar ya Bu Ita ya, memang berkaitan sangat erat ya. Kalau tadi Bu Ita bilang soal perbandingan, tinggi rendah ya kan, besar kecil itu kan adalah terus mengklasifikasi sesudah beres-beres bentuk-bentuk balok, artinya itu kan ada klasifikasi, ada hitungan, konsep waktu, diberikan informasi tentang hitungan TKA berapa, pre-group berapa, TKB berapa gitu. Memang benar sangat dekat, cuma mungkin ini yang mungkin tidak terlalu langsung ya, tapi dengan cara bermain. Jadi ini mungkin yang dipahami beberapa orang yang menggunakan sekolah dengan metode sentra, bahwa belajar matematika itu bisa dengan cara bermain melalui sentra balok ini sendiri. Oke, terima kasih Bu Wita. Kita lanjut ya, ini tambah menarik nih. Bu Wita, ini kan balok ini kalau buat saya pribadi itu sangat menarik ya. Dan tapi kan ada beberapa anak yang sangat suka banget dengan balok. Ada juga anak yang kalau masuk sentra balok tuh kayaknya berat banget, kebayang beres-beresnya dan lain-lain. Kira-kira selama Bu Wita jadi guru sentra balok, kira-kira apa sih yang memang menjadi kendala di dalam bermain sentra balok? Kendala yang paling dirasakan ya terutama itu bagaimana anak-anak bisa mengaplikasikan bentuk abstrak itu ke dalam bentuk bangunan konkret. Apalagi kita juga terkendala kadang-kadang saat pijakan awal nggak semua anak bisa fokus gitu. Kadang-kadang kan anak TK maunya mainin alat, tidak mendengarkan guru, sehingga butuh pijakan individu lagi ketika kegiatan bermain ini dilakukan. Dan ini kemampuan anak pun berbeda-beda, akhirnya itu sih kendala dan tantangannya Bu. Selain itu juga yang paling jadi kendala adalah di kegiatan klasifikasi dan beres-beres. Biasanya ini dikendala di awal-awal tahun ajaran karena memang tidak semua anak pernah bermain balok dan tidak semua anak bisa mengklasifikasi, terutama memang anak-anak TK yang masih belajar klasifikasi. Pada akhirnya memang harus didampingi secara kontinu lah, secara berkontinu mereka didampingi dalam proses klasifikasi sehingga mereka bisa mengklasifikasi dan menempatkan dengan sesuai di tempat balok itu disimpan. Berarti memang kendala cukup harus dicermati itu di awal tahun ajaran biasanya ya Bu Wita ya, atau di mana anak baru pertama kali main balok gitu ya. Jadi
pijakan-pijakannya tentang mengenalkan bentuk, terus mengembalikan barang pada tempatnya. Aturan ya. Aturan. Oke, aturan. Nah, lanjut pertanyaannya, apa sih Bu sebetulnya aturan di sentra balok itu? Aturan di sentra balok ada 6. Yang pertama itu balok untuk membuat bangunan. Jadi kalau saya menjelaskan aturan kepada anak-anak, memang saya sekaligus menjelaskan kenapa sih balok itu membuat bangunan. Karena kadang-kadang anak menggunakan balok untuk main peran. Ada juga yang bikin tidak sesuai bentuk bangunan, tapi misalnya bikin mobil gitu. Walaupun itu diizinkan, tetapi fokus utama balok ini kan untuk membuat bangunan. Jadi saya tetap izinkan, oh boleh kamu bikin mobil, tapi pastikan ada bangunannya, ada tempat mobil itu bisa ditempatkan atau diparkir di mana kira-kira. Itu yang kedua, membangun di atas alas. Ini juga dijelaskan mengenai bentuk-bentuk alasnya, batasan alasnya, bahwa ini alas digunakan untuk membangun balok, berarti teman-teman berdirinya di mana, duduknya di mana, membangunnya di mana. Jadi itu juga mengenalkan batasan. Yang ketiga, membawa balok secukupnya. Aturan ini dirasa cukup penting juga karena anak-anak kadang membawa sebanyak-banyaknya yang mereka inginkan, belum mengukur kemampuan dan juga kebutuhan. Nah, dijelaskan juga di sini, teman-teman punya tangan ada berapa? Ada 2. Bagaimana cara bawa baloknya? Pakai 2 tangan kita. Boleh kalau kita bawa banyak-banyak? Boleh. Kalau boleh, kira-kira apa yang terjadi? Jatuh Bu, bisa sakit karena kayu, bentuknya dari kayu. Oh iya betul, itu bisa sakit karena itu bawa secukupnya ya teman-teman bisa bawa. Penting untuk merawat tubuh kita dan juga merawat alat main, itu yang kita lakukan. Setelah itu start finish lancar, bermain tepat waktu. Ini adalah 2 hal yang diharapkan anak-anak bisa lakukan kegiatan dari awal hingga akhir dengan lancar. Dan terakhir aturannya yaitu beres-beres. Jadi mungkin semua sentra sama, bahwa setiap main kita punya tanggung jawab untuk merapikan kembali alat mainnya. Banyak nggak kesulitan saat anak beres-beres main balok? Kesulitannya kalau kadang kalau anaknya terlalu senang, terlalu excited, merasa waktunya kurang. Jadi ketika udah waktunya beres-beres, nanti Bu 1 menit lagi, 2 menit lagi gitu. Kalau untuk anak-anak yang belum paham fungsi balok itu sendiri, kadang-kadang mereka keluarkan balok banyak sekali. Tapi ketika beres-beresnya mereka jadi capek, aku capek gitu. Nah itu juga mengenakan konsep kebutuhan itu tadi bersama kemampuan, bahwa kalau kamu mau ambil sesuai kebutuhan gitu. Kira-kira kamu sanggup nggak simpan segini? Ya selain anak diajarkan mengerti kebutuhan ya, kebutuhan apa yang dia perlukan untuk membangun, seberapa banyak bentuk balok yang dia bangun, juga mengajar tentang sebab akibat ya kayaknya ya, bahwa apa yang dia ambil gitu akibatnya apa, dia akan mengembalikan lebih lama waktunya gitu kan, sebab akibat. Itu juga Bu penggunaan alas. Kalau di sentra itu kan memang kita membangun kemampuan sosialisasi anak, berinteraksi dengan temannya gitu. Nah ini yang terjadi ketika anak-anak main di satu alas, bagaimana mereka bisa berbagi satu alas itu untuk satu bangunan atau mungkin masing-masing buat bangunan sendiri. Bagaimana supaya muat dan teman-teman yang lain juga bisa membangun dengan nyaman. Itu sih. Bermain kelompok ya, jadi dalam balok itu anak diharapkan untuk bisa bermain kelompok. Pernah nggak Bu Wita dalam satu kelompok, satu alas ada 3 anak, lalu mereka bangun bangunan sendiri-sendiri gitu? Kan kita berharap ya tadi Bu Wita bilang tentang sosialisasi. Terjadi sosialisasi adalah bagaimana menggabungkan ide menjadi satu bangunan utuh. Pernah nggak mereka gabung jadi membangun malah sendiri-sendiri gitu? Ada sih Bu, kayak begitu. Pasti ada kalanya misalnya tidak punya ide yang sama gitu dan tidak bisa mencocokkan ide, akhirnya masing-masing membuat sendiri. Ada juga yang akhirnya bisa cocok tapi menambahkan, misalnya aku bikin masjidnya, kamu bikin halamannya gitu, atau tempat parkirnya, atau di situ restorannya. Ada yang mencocok-cocokkan walaupun mungkin tidak satu bangunan. Tapi kembali lagi sih kita juga lihat tahapan tumbuh kembang anak, kayak misalnya anak PG gitu, cenderung mereka masih bangunannya masih sendiri. Akhirnya alasnya pun harus disesuaikan, misalnya untuk PG 1 alas untuk 2 orang. Kalau untuk TKA bisa untuk 3 orang, di TKB bisa untuk 4 orang. Jadi dilihat kemampuan mereka dapat mengukur tempat. Bu Wita, saya tertarik dengan sosialisasi di balok. Tadi Bu Wita bicara tentang bagaimana
pembagian kelompok di setiap usia itu berbeda. Tadi Bu Wita bilang kalau playgroup karena banyak masih dalam tahap egosentris ya, Bu Wita membagikan jadi kelompoknya menjadi lebih sedikit ya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya tiba-tiba ada anak yang belum mau bergabung, walaupun sudah Bu Wita kasih konsepnya kelompoknya udah diperkecil, tapi anaknya masih tidak mau main sendiri atau dia hanya bermain sekeliling. Bagaimana solusinya Bu Wita? Berarti memang dianya belum siap yang lain ya Bu ya. Karena kan kalau misalnya tidak mau bergabung kan ada beberapa hal, entah itu ada masalah, berarti kita selesaikan dulu masalahnya. Kalau memang dia tidak percaya diri, berarti kita bisa memotivasi, mengajak, juga melibatkan teman-temannya, ayo ajak temannya supaya ikut bermain gitu. Atau mungkin karena memang dia lagi moody. Kalau moody kan kadang-kadang memang tidak mau bermain, jadi diberikan kesempatan dulu sih untuk mereka melihat kalau kamu belum siap tidak apa-apa, mungkin setelah melihat teman-teman kamu akan bergabung. Itu tetap ditawarkan, tapi juga tidak memaksakan. Namun ketika kegiatan recalling kita bisa lebih banyak memberikan pijakan gitu. Apa alasanmu, kenapa, kemudian diskusi tentang hal tersebut dan memberikan nasihat Arahan. Nah, memberi arahan, mudah-mudahan minggu depan kamu sudah lebih siap untuk bermain. Kita tunggu kamu akan bergabung dengan teman-teman ya. Berarti tetap dimotivasi ya, karena memang tidak mudah ya menuangkan ide ya kan, berarti kita harus jaga moodnya dia juga, tanya permasalahannya kemana, ujung masalahnya ada di mana ya. Oke, ini pertanyaan terakhir Bu Wita. Setelah semua bisa selesai dengan baik gitu ya, tapi kan ada ya Bu Wita sebagai guru sentra balok yang sudah 5 tahun mendalami balok ini gitu, apa harapan Bu Wita ketika anak selesai membangun dan anak dapat merepresentasikan apa yang menjadi idenya dalam bentuk bangunan-bangunan yang dia buat? Apa harapan Bu Wita setelah dia sudah menuangkan itu? Harapan untuk anak dalam menghasilkan sesuatu dari proses belajarnya, yang pertama ya memang kita berharap apa yang kita berikan ilmu ini bisa menjadi bekal buat mereka, artinya kemampuan logika berpikirnya bertambah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka lebih mengenal tentang benda-benda di sekitarnya, lingkungannya, dan juga bisa mempresentasikan ide dan imajinasinya. Kemudian kemampuan kontrol geraknya juga bertambah, anak juga lebih mengenal tentang batasan, mengerti dan dapat menganalisis kebutuhan. Selain itu, harapan yang lain adalah kami berharap mudah-mudahan, saya sendiri berharap mudah-mudahan apa yang anak-anak dapat dalam proses belajar sentra balok ini, terutama penanaman nilai-nilai karakter baik, bisa teraplikasi di dalam kehidupan sehari-harinya. Luar biasa ya. Jadi memang kalau balok ini bisa dibangun secara maksimal, kelak di kehidupan anak-anak kita nanti bisa menjadi pijakan ya, menjadi pikir sebab akibat. Oke, terima kasih Bu Wita. Semoga terus istiqomah dan membawa keberkahan pada pekerjaan, karena membuat orang lain bahagia dan bekerja itu adalah ibadah yang luar biasa indah. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ternyata bermain balok begitu banyak stimulus yang kita bisa bangun pada anak. Salah satunya adalah bagaimana anak dapat menuangkan ide dari imajinasinya menjadi bentuk-bentuk konkret atau nyata di dalam pembangunannya. Luar biasa. Dan banyak lagi hal-hal yang dibangun. Salah satunya juga adalah sosialisasi. Bagaimana dalam bermain balok, anak dikelompokkan berdasarkan kebutuhan. Misalnya setiap anak mempunyai kelompok-kelompok dan dibagikan dengan alas yang disediakan oleh guru. Ini menarik bagaimana guru membangun sosialisasi pada anak. Lain lagi adalah tentang tanggung jawab, bagaimana anak dapat mengembalikan balok-balok yang digunakan kepada tempat yang sudah disiapkan oleh guru. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab, mengelompokkan, mengklasifikasi, dan juga anak belajar tentang sebab akibat. Apa yang dia ambil, dia harus bertanggung jawab terhadap baloknya dan mengembalikan kepada tempatnya. Jadi begitu dia membawa balok banyak, dia juga harus mengembalikan, perlu waktu yang lebih banyak lagi.
Konsep dasar matematika sangat banyak dibangun di sentra balok. Logika berpikir, analisa, semua terbangun sangat banyak dan sangat akurat. Dan anak dapat mewujudkan semua ide-idenya menjadi bentuk nyata. Itu adalah sebuah proses yang luar biasa untuk anak usia dini. Jadi, balok sangat diperlukan untuk anak usia dini. Selamat membangun!